Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik dengan kode mata kuliah L3207. Pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi motor sinkron pada keadaan tunak, dan di situ kita membahas mengenai tentang field changes atau efek perubahan beban. Load changes, sorry. Kita masih berurusan di operasi motor sinkron. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai selanjutnya. Kalau tadi kita sudah load changes, maka selanjutnya kita akan masuk ke field changes atau efek perubahan yang ada di fieldnya. Kita tadi punya persamaan EA itu K flux omega. Kita ingin merubah fluxnya. Kita ingin merubah kecepatannya. No, kita akan merubah fluxnya. Karena pada dasarnya flux itu berdasarkan dari arus fieldnya, ya. Dan EA ketika arus fluxnya naik pun dia akan naik. Tapi kita punya constraint apa di sini? Kalau tadi bebannya yang berubah-ubah sehingga fluxnya dan kecepatannya itu konstan sehingga EA-nya konstan, kalau sekarang load-nya yang tetap. Kalau load-nya tetap berarti dayanya yang diserap juga tetap. Ini constraint kita, patokan kita. Oke, sekarang kita punya grafik motor tadi. Grafik diagram fasornya untuk V-pasnya di sini, EA-nya di sini, dan IA-nya ada di sini. Misalkan seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika kita ingin merubah EA-nya? Ya, karena constraint-nya adalah dayanya tetap, berarti daya tadi kan persamaannya ini nih. 3 kali EA V flux sin delta per XS. Coba dari sini apa aja yang konstan? Ini konstan, XS konstan, V flux konstan. Agar daya itu konstan, berarti kita membuat bagaimana EA dan sin delta itu konstan. Nih. Bagaimana caranya kita membuat EA sin delta itu nilainya konstan? Lalu, kita punya persamaan lain, daya itu adalah 3 dikali V pas dikali IA dikali cos pi. Apalagi yang konstan? 3-nya konstan, V pasnya konstan. Berarti tinggal IA dan cos pi yang akan selalu berubah-ubah. Tapi karena dayanya konstan, berarti nilai IA dan cos pi itu harus konstan. Ini constraint kita. Oke, karena constraint kita seperti ini, maka kita membuat lokus dari EA tadi agar nilainya selalu konstan. EA sin delta. Ini EA, ini deltanya. EA sin delta itu adalah garis ini. Berarti kita ingin membuat selalu besarnya garis ini sama. Bagaimana caranya? Ya tinggal digeser-geser aja sepanjang garis yang hijau ini. Lokus EA konstan. Jadi dia geser sepanjang ini EA-nya, maka nilai EA sin delta kan selalu konstan. Ya kan? EA sin delta ini kan betul. Lalu selanjutnya untuk IA cos theta. Karena cos berarti dia yang ada di sumbu X-nya. Set. Nah, yang hijau ini nih. Berarti si IA ini kalau mau digeser kemana aja sepanjang lokus IA ini, maka yang terjadi adalah IA cos theta itu konstannya di sini. Kan kalau diproyeksi di sini kan, ya. Jadi si IA punya lokus di sini,
sepanjang ini, IA punya lokus sepanjang ini, dan EA punya lokus sepanjang ini. Dia mau digeser kemanapun, silahkan. Karena daya input motor itu proporsional dengan beban pada motor sinkron. Jika bebannya statis, maka daya motor pun akan statis. Sehingga kalau dayanya itu statis, maka apa saja yang kemungkinan berubah, kita harus optimalkan itu menjadi konstan. Karena 3 V-pas excess itu konstan, berarti EA sin delta juga itu harus konstan. EA sin delta itu proyeksinya ada di sini. Dan dia harus konstan, berarti sepanjang ini dia akan nilai konstan. Kemudian untuk 3 V-pas IA cos theta, maka IA cos theta juga nilainya adalah konstan. Maka sepanjang lokus ini IA-nya akan menjadi konstan. Oke, sekarang kita coba. Misalkan kita menambahkan arus field-nya. Kalau kita menambahkan arus field, apa yang terjadi? Fluxnya naik. Kalau fluxnya naik, apa yang terjadi? EA-nya naik. Tetapi konstan kita apa? Daya realnya atau proporsional dengan load-nya, konstan. Nah, sehingga si EA ini akan naik. Kalau IF-nya naik kan? Nah, kemudian lihat biru satunya, ini JXS IA. Sudut 90 dari itu akan menunjukkan adalah besarnya IA. Ya. Apa yang terjadi tapi? Yang terjadi adalah ketika IF-nya naik, EA-nya juga naik. Nih, naik kan semakin panjang dia? Iya. Tetapi apa yang terjadi? Karena ini semakin bergeser, kan ini menunjukkan arahnya nih. Nah, tinggal kita proyeksi aja gitu. Kalau tadi kan dia semakin besar. Kalau yang ketika load changes, sekarang kan field changes nih. Current field changes. Nah, ketika current field changes, kita punya lokus IA di garis merah ini. Berarti gambarnya sama arahnya, tinggal dipaste ke sini, tuling. Tetapi besarnya tidak boleh melebihi lokusnya. Nah, ketika kita punya IA yang ada di sini, kalau kita proyeksikan, nilainya pasti akan sama. Tetapi kita lihat nih magnitudenya. Berapa panjangnya si IA ini? Besarnya berapa sih? Dia akan lebih pendek daripada IA sebelumnya. Makanya IA-nya akan turun. Dan apa yang terjadi juga? Tetanya lebih kecil. Sehingga cos P naik. Dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa ketika dalam kondisi normal, kita berikan IF naik, maka EA-nya akan naik. EA-nya akan semakin naik. Dan IA akan semakin turun. Set. Dan theta 2 itu akan lebih kecil dari theta 1, yang mana itu menyebabkan cos P-nya naik. Ini kondisi di masih dikenal dengan lag. Karena cos P-nya masih berusaha untuk naik. Kita memperbaiki cos P-nya. Lalu contoh satu lagi, kita tambahkan lagi si IF-nya sampai menjadi warna merah ini. Seret, ini EA kita. Dan JXEX dan JSXS itu tegak lurus. Jadi EA dan V-pas itu kalau digaris lurus. Sehingga sudut 90 derajatnya itu merupakan besarnya IA. Ketika di copy paste, dipindahkan, IA-nya menjadi 0. Sudut tetanya. Atau unity terhadap V-pas. Lalu apa juga kita lihat di sini? IA-nya semakin kecil. Sehingga IF-nya naik, EA-nya pun naik karena semakin panjang, IA-nya semakin kecil. Tetapi tetanya menjadi 0. Dan saat unity adalah saat cos P maksimum. Kita tambahkan lagi, ketika IF-nya naik, misalkan kita naiknya semakin besar ya, kita maksimalkan besarnya naikkan, sehingga kita dapatkan EA-nya semakin jauh.
menjauh melebihi si V pas tadi. Seret keluar. Terus kemudian J akses IA itu kan dari EA ke V pas. Nah, kemudian sudut 90 yang dibentuk antara J akses IA, set sikunya anggap aja sini, dan ini yang kita pastekan ke sini, ini menjadi IA. Nah, dari sini kita sudah tahu sebenarnya kalau IA-nya akan semakin besar, tetanya juga akan naik. Tetanya naik, IA-nya naik, EA-nya pun naik. Jadi ketika kondisi lead, ketika IF-nya naik atau arus field-nya naik, maka EA-nya pasti naik, IA-nya juga naik. Kondisi lead. Dan apa yang terjadi? Tetanya pun naik. Kalau tetanya naik berarti Kospi-nya turun. Kita dapat simpulkan dari penjelasan tadi, kita punya 3 kondisi, lag, unity, dan lead. Ketika kondisi lag, IF-nya dinaikkan, maka EA naik dan IA-nya akan turun, tetanya akan turun. Tetanya turun berarti Kospi-nya naik. Kemudian kondisi unity tadi sudah dijelaskan, Kospi-nya maksimum ya. Kemudian untuk lead, IF-nya naik, EA-nya naik, IA-nya naik, dan tetanya naik, Kospi-nya turun. Kalau kita proyeksikan untuk arus armatur dan arus field, ini IA, dan yang ini adalah IF. Semakin besar IA, kondisi lag ya, kita lihat lag nih. Ketika kita naikkan IF, kan ini IF nih. Kita kan kalau ke sana semakin naik ya IF-nya ya. Iya. IF-nya semakin naik, maka IA-nya semakin turun. Seret. Sampai kondisi unity. Dan ketika mulai masuk ke leading, IF-nya semakin kita naikkan, apa yang terjadi? IA-nya semakin naik. Karakteristik ini kita kenal yang namanya V-curve. Seperti itu. Ketika lag, unity, dan lead. Coba kita lihat dari sisi yang lain. Efek perubahan arus field pada motor sinkron. Ketika lag, yang terjadi adalah EA cos delta itu akan lebih kecil dari V pas. Ya kan? Tadi contohnya. Oke, kita kembali lagi untuk efek arus field atau current field changes. Nah, ketika lag, unity, dan lead, lag, maka EA pasti akan lebih kecil dari V pas. Lupa? Oke, kita coba ingatkan sedikit. Ketika lag, pasti nilai EA akan lebih kecil dari V pas. Dan ketika lead, nilai EA pasti lebih besar dari V pas. Nah, sehingga ketika lag, nilai EA cos delta itu akan kurang dari V pas. Cos lo ya, bukan sin. Kalau sin tadi kan yang sini nih. Kita cosnya ketika diproyeksikan ke sumbu X-nya. Ketika EA cos delta itu maka akan lebih kecil dari V pas. Nah, kondisi ini dikenal dengan under excited atau lebih disebut dengan lagging load. Yang di sana berarti dia mengkonsumsi reactive power. Selanjutnya, ketika EA cos delta itu sama dengan V pas, itu yang dikenal dengan normal excited atau unity power factor, UPF load. Dan ketika kondisi seperti ini, maka dia hanya mengkonsumsi daya nyata atau resistive load. Dan yang terakhir, ketika kondisi lead, tadi kita sudah lihat seperti ini, berarti EA cos delta ketika diproyeksikan ke sumbu X, dia nilainya akan lebih besar daripada V pasnya.
Ini lebih dikenal dengan overexcited motor sinkron. Dan ini merupakan leading load, yang mana dia akan memproduksi reactive power. Mudah kan ya? Ya. Lanjut, kita ambil contoh soal. Sebuah motor sinkron terhubung delta dengan tegangan 208. Ini sama dengan yang tadi, soalnya hampir sama. Pembedanya ada di sini. Pada awalnya, power shaft diberi beban sebesar 15 horsepower, didapatkan power factor sebesar 0,85 lag. Di sini sudah dideklar bahwa dia lag. Lag berarti dia tertinggal. Kalau tertinggal, berarti kita lihat ini urusannya. Berarti dia under excited. Dengan arus field sebesar 4 ampere. Nah, terus diminta apa? Gambarkan diagram fasor dan temukan besar IA dan EA. Jika flux motor dinaikkan menjadi 25 derajat. Jika flux motor dinaikkan menjadi 25%, maka apa yang terjadi? Kalau flux motor dinaikkan 25%, berarti IF-nya juga dinaikkan. Nah, kemudian kita diminta apa? Menggambar diagram fasornya dan menemukan besar IA, EA, dan faktor daya yang baru. Oke, lanjut. Kita tadi sudah menghitung sama, nih dayanya juga sama, 13,69 kW, sama, tidak ada perubahan dengan contoh soal sebelumnya. Cospi-nya berbeda sedikit, karena tadi 0,8 sekarang 0,85, sehingga theta didapatkan 31,8 derajat. Kita tinggal menghitung besarnya IA, menggunakan P sama dengan 3 V pas IA cos theta, sehingga kita dapatkan IA sebesar P dibagi 3 V pas cos theta, sehingga didapatkan IA sebesar 25,8 ampere. Tetanya kita punya 31,8. Jadi karena dia tadi lag, sudah jelas lag, tertinggal, berarti IA-nya itu minus 31,8 ampere. Oke, setelah kita punya IA, kita tinggal menghitung V pas-nya. V pas EA-nya. Tegangan armaturnya. Ketika V pas sudut 0, 208 sudut 0, EA armatur tadi nilainya adalah 0, dianggap 0. Dianggap 0 ya, bukan 0 beneran, dianggap 0. Kemudian J, IA, excess. IA kita sudah punya 25,8 sudut min 31,8 dan excess adalah 2,5. Mungkin saya salah ketik, nanti coba dikoreksi lagi ya, sehingga nanti didapatkan besarnya EA itu adalah sebesar 182 dengan sudut minus 17,5 volt. Kita lihat di sini besarnya EA, besarnya delta. Kalau kita hitung EA cos delta, itu pasti nilainya akan lebih kecil dari V pasnya. Atau dengan penyataan di sini adalah EA cos delta kurang dari V pas, maka disebut dengan lag. Jelas ya? Selanjutnya harusnya digambar EA, IA, dan seterusnya, tapi gambaran nanti dirangkum jadi satu aja. Sekarang kita coba menghitung untuk ketika dinaikkan fluxnya 25%, berarti EA-nya pun naik 25%. Naik 25% berarti tinggal 100 ditambah 25%, berarti 125%, atau 1,25 dikali EA-nya. Hasilnya EA2-nya adalah 27,5 volt. Sudah dijelaskan tadi, kalau arus field changes atau perubahan arus field, EA sin delta nilainya konstan. Sin ya. Kalau sin berarti proyeksinya di sumbu Y-nya. Itu nilainya konstan. Berarti EA2 sin delta 2 sama dengan EA1 sin delta 1. Dan delta 2 sama dengan sin minus
EA1 dibagi EA2 sin delta 1, sehingga didapatkan delta 2 adalah sebesar minus 13,9 derajat. Kita sudah punya delta 2, tinggal menghitung IA2-nya. Masukkan VPAS. Pakai persamaan yang sama juga ini. Nih. Ini pakai persamaan VPAS tadi. Nih. Kita tinggal putar, dapatkan IA2-nya. Sehingga VPAS-nya adalah 208 sudut 0 dikurang EA2-nya 227,5 sudut min 13,9 dibagi J 2,5. Sehingga didapatkan IA2-nya sebesar 22,5 dengan sudut 13,2 ampere. Lalu power faktornya seberapa? Tadi sudah dapat, theta itu adalah sudut yang terbentuk. Itu adalah 13,2. Nih. Jadi berapa? Ya cos dari 13,2 adalah 0,974. Yang mana ini adalah lead. Kok tahu? Ya karena nilainya ini positif. Pasti dia leading. Nah, ketika kita gambarkan EA nih 182 min 17,5 EA1 itu yang ini 182 sudut min 17,5 dan EA2 227,5 ini. Nah, kalau ingin membuktikannya lagi, kita bisa memproyeksikan jadi EA cos theta, EA2 cos theta. Pasti nilainya akan lebih besar dari VPAS. Secara nilai angka depannya ini sudah gede, pasti akan lebih besar hasilnya. Udah yakin itu. Ya. Oke. Sekarang kita bisa lihat EA2-nya di sini, EA1 di sini. JXS-nya di sini, untuk yang kedua di sini. Dan IA-nya ingat masih di dalam lokusnya. Untuk IA1 dia berada di bawah, ketika ada IA2 dia sudah berada di atas. Kok bisa 90 derajat dari JXS IA? Ini ditempel. Kalau yang ini 90 derajatnya masih di sini. Nah, nih. Paham ya? Oke. Paham? Ya, itulah tadi pembahasan kita mengenai current field change di motor sinkron. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.